Oke, selamat siang menjelang sore. Masih bersama dengan saya Jerwi Jero. Kita masih lihat bagaimana setiap hari, setiap waktu ini berubah. Ini tiba-tiba ini meninggi, kemudian ini membentuk ini tangga yang biasa. Sore hari ini saya akan membawa kita untuk mengenal lebih dalam tentang satu jenis batuan alam yang berbeda. Kenapa? Karena punya kandungan, punya penampilan mungkin sedikit eksentrik ya, ekstrim, tapi memang realita, dan kita sebut itu adalah tanah jarangnya lautan air asin. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana tanah jarang itu rare earth-nya yang dihasilkan oleh lautan agak sedikit berbeda, karena dia menunjukkan kepermataan dari dalam seperti biasa, seperti yang sudah saya katakan, produk-produk lautan dari amber maupun pearl, mutiara yang kurun waktu lama. Seperti kemarin di dalam video saya tunjukkan, saya jelaskan bagaimana itu tentang legenda, mit, dan sebagainya. Oke, kita akan masuk setelah amber kuning, kemudian pecahannya, kemudian rembesannya, bocorannya, kemuntahan pausnya, dan sebagainya. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Kemudian amber yang lainnya, mutiara putih yang kurun waktu yang lama, sedimen, sampai keterangannya yang membentuk membentuk karakteristik yang menunjukkan bahwa dia hidup, dia terproduksi, dia menjadi organik yang cukup sangat lama, sehingga masuk dalam kategori yang bermuatan dan material legenda. Oke, yang selanjutnya saya akan membawa Anda untuk melihat tentang tanah jarang. Oke, saya ada beberapa batu. Mari kita perhatikan baik-baik. Ini adalah batuan tanah jarang yang kalau kalian lihat ini ada kristalisasi. Seperti saya bilang, kalau produk lautan dan batuan ini ada agak kuning-kuningan. Lihat bagaimana kristalisasinya. Itu mulai dari dalam. Ini yang kecil, ini yang saya akan bawa pulang. Lihat bagaimana kristalisasinya. Dia sudah melebihi dari standar yang saya bisa bawa pulang untuk sebagai contoh dan sebagai bahan merchandise. Oke, lihat bagaimana ini kategori yang besar. Yang besar biasanya saya selipkan, saya simpan di antara-antara ini supaya kelak kalau dibutuhkan kita bisa ambil. Dan ada banyak lagi yang diantarkan ombak. Kemudian seperti ini. Lihat. Ini adalah bukti bahwa karakteristik permatanya muncul dari dalam, dan ini adalah tanah. Yang kuning-kuning ini tanah. Kalau kalian lakukan penelitian baik Minerba maupun lab yang lainnya, kalian akan mendapati inilah yang disebut dengan material malaikat Tuhan turun ke bumi, jatuh ke bumi, dan menjadi pecahan-pecahan yang kita sebut Lucifer, iblis, dan yang lainnya. Kemudian menjadi logam, ada emas bodohnya, dore, kemudian ada logam metalurginya, dan sebagainya, yang kemudian dipisahkan dengan sistem kimia, dengan sistem ilmu pengetahuan di bidang kimia dan yang lainnya. Oke, yang jadi masalah adalah perkembangan yang tadi saya maksudkan. Dalam spiritual disebut malaikatnya Lucifer jatuh ke tanah, itu sebabnya dia rupanya seperti ini. Kemudian dikembangkan, lalu rembesan bocorannya itu menjadi pendamping kita dalam peradaban manusia, sampai di titik di mana apa yang dihasilkan oleh ini ternyata dipergunakan dengan ambisi dan dengan cara komoditi yang salah hanya untuk ekonomi, dan akhirnya menciptakan hal-hal yang buruk dan itu berdampak bagi manusia. Oke. Ini ada satu jenis lagi yang berbeda. Ini lebih sadis lagi, karena ini seperti cadas keras, tapi ini lihat total kristalisasinya. Menyatakan bahwa dia sudah masak betul-betul. Berbeda dengan ini. Kalau ini dia lihat seperti ini. Kalau ini dia kristalisasinya bintik. Inilah yang disebut dengan legion. Inilah yang disebut dengan spiritual, dengan hal-hal yang buruk. Ternyata hal-hal yang buruk itu berkaitan dengan metalurgi, berkaitan dengan material
logam dan sebagainya, yang juga setelah diambil logamnya dia memiliki kandungan kimia yang kalau disalahgunakan dia menjadi perkembangan juga dalam manusia, tetapi ada efek buruknya. Lalu bagaimana kita memperbaikinya? Kita menghormati dengan jalurnya, kita menggunakan sebagaimana mestinya tanpa ada hal-hal yang kita ulangi dalam kesalahan. Oke, inilah tanah jarang, dan ini punya logam yang sangat kuat. Ini kekuatannya, kekerasannya, saya berani bertaruh ini satu level dengan diamond. Kalau ini permata lautan, permata muda, dan kalau ini masuk di dalam batuan-batuan berharga, ya ini berharga. Inilah rare. Nah, perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana permatanya. Nah, ini menggambarkan dia terbungkus oleh sebuah bongkah batu yang warnanya hitam dengan ketebalan segini, tetapi dalamnya seperti ini. Saya ada satu di daerah situ, saya punya contoh di rumah, bagaimana ketebalan kulitnya, bagaimana dia bentuk batunya itu adalah hitam di luarnya dengan ciri-ciri seperti ini, tetapi ketika dipecah di dalamnya seperti ini. Inilah permata intannya, intan tropis namanya. Berbeda dengan intan-intan dari Eropa dan negara-negara di luar lainnya, seperti halnya tanaman-tanaman, pohon-pohon yang saya sudah jelaskan di daerah barat itu ada pohon-pohon yang ukurannya besar dan sangat besar, ya kan. Kemudian dibandingkan dengan kita tropis, bagaimana saya membandingkan ketika zaman kedagingan kita lebih banyak makhluk-makhluk seperti raptor yang berkoloni, kemudian berbeda, tetapi akhirnya bergabung penyebaran juga merata. Dengan T-Rex berbeda, itu sebabnya Asia kenapa lebih kecil, kemudian Eropa dan ke barat-baratan western kenapa lebih besar, kenapa ada Middle East itu menjadi antara besar tidak besar, tetapi rupa dan kulitnya hampir menyerupai dengan Asia seperti mix-max dan sebagainya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan tentang rare earth. Kalau kalian ingin mengetahuinya lebih banyak, kalian bisa memberi produk saya kalung yang mungkin ada kategori amber, kategori permata langka, dan juga rare earth, bahkan ada kategori-kategori unik yang lainnya. Masih bersama dengan saya Jero Wijero di Bali tentang produk lautan air asin, pure, organik, natural, asli, asal, muasal, dan pengetahuannya biohistory logika.